berangkat juga dari adik-adik yang sudah tidak punya wadah mungkin. Kalau kami dulu Bang masih punya wadah namanya. Maksudnya buat teman-teman UMKM yang memang Pengen tertarik gabung. mau Iya, iya. gabung bisa kita ngobrolkan saja. Kalau tiba-tiba kok misalnya main drum tidak ada yang suka cara mau main drum, tidak ada yang suka lagumu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan pendengar RRI Bau-Bau serta pemirsa RRI di YouTube-nya RRI Bau-Bau @RRI Bau-Bau. Nah, kali ini kita jumpa lagi di sesi podcast RRI Bau-Bau, di mana podcast ini adalah ruang ngobrol santai dan juga mengangkat cerita inspiratif dari daerah kita khususnya. Dan di momen kali ini pendengar, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Tentunya anak-anak muda yang punya visi misi yang sama khususnya di dunia musik. Nah, kita langsung kenalan saja dengan narasumber kita. Ini dia dari Frekuensi Bau-Bau. Kita tepuk tangan dulu. Ya, yang mana kameranya nih? Ya, halo, bisa lah. Ya, oke, baik. Nah, kita kenalan dulu sama masing-masing dari Frekuensi Bau-Bau. Mungkin dari sebelah kiri saya dulu. Dengan siapa? Saya Jalu. Bang Jalu ya? Iya, Jalu. Jalu. Kemudian ada Saya Ais. Ais. Oke, dengan Bang Ais dan satunya Saya Izul. Izul. Oke, ini semua dari frekuensi. Frekuensi ya lebih tepatnya ya. Iya, frekuensi. Frekuensi bukan frekuensi ya. Kalau frekuensi RRI Bau-Bau. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol karena teman-teman frekuensi sendiri ada event yang akan diselenggarakan dan mungkin bisa dibilang tengah berlangsung saat ini. Yaitu kegiatan gigs. Kita mau tahu gigs itu apa dan ini menjadi wadah untuk teman-teman yang punya minat di dunia musik khususnya di Kota Bau-Bau dan bahkan mungkin ini akan jadi yang terbesar karena juga ada minat dari teman-teman di luar Kota Bau-Bau sendiri ya. Iya, betul. Oke, baik. Mungkin saya ke Bang Jalu dulu deh kalau gitu. Nah, Bang Jalu sendiri di gigs ini ngapain, Bang? Kalau di gigs ini Di gigs, di frekuensi sendiri ngapain? kebetulan kalau untuk frekuensi saya bentuk juga waktu Oh, salah 2019, satu. salah satu ya. Pendiri ya? Iya. Sebenarnya lebih kayak menyiapkan wadah saja buat generasi musik. Lebih ke situnya sih. Oke, targetnya. baik. Kemudian awal terbentuknya itu kapan dan gimana sampai akhirnya bisa terbentuk frekuensi sendiri? Sebenarnya awal terbentuk itu tahun 2019, tapi itu baru buat sosmed, belum ada kegiatan. Baru tentukan nama 2019. Pas mau buat kegiatan-kegiatan, awalnya kan sebenarnya buat konten edukasi. Edukasi Awalnya. tentang Edukasi pendidikan, ekonomi, semuanya, hukum, keseluruhan. keseluruhan ya? Keseluruhan rencananya. Oke, baik. Cuma makin kesini karena akhir-akhir saya lihat kayak musik mulai bukan mulai redup juga sebenarnya. Cuma kurang aktif saja. Iya. Rada vakum lah. Iya, vakum. Iya, iya. Makanya kayak frekuensi dipakai saja juga ke situ. Masih masuk juga. Berarti teman-teman situ kita gunakan saja ini untuk bagaimana Iya. Untuk menjadi wadah iya. teman-teman yang Tujuan suka awalnya musik juga ya. kan masih masuk juga. Iya, salah satunya Iya, ya. salah satunya. Oke, baik. Nah, kalau Bang Ais sendiri, Bang Ais sendiri, kalau Bang Ais sendiri bermusik juga? Alhamdulillah. Kebetulan kami bertiga ini berangkat dari drummer sama-sama. Oh, sama-sama drummer. Iya, sama-sama. Oh, berarti masuk saya dong. Oh, iya, Ya suka. Saya kalau- gendang, saya gendang. Oh, kita gendang. Oh, Saya kalau- apa? Simbal. Itu Saya kasih deh. Kalau Ini apa itu? dari mana? Bukan yang gini. Kotek-kotek, orincing. apa ya? Rigi. Oh, Rigi. Dia lanjut. Oh iya, kalau saya ini mukul baskom biasa soalnya. Oh, jadi dari hobinya main drum. Iya, sama-sama. Oke, sama-sama main drum ya. Kemudian di frekuensi sendiri, frekuensi sendiri sudah gabung dari awalkah Iya, atau jadi kebetulan diajak kami atau gimana? bermusik itu mungkin berangkatnya sama-sama karena kami kebetulan seangkatan Mm-mm. dan band juga kami dulu sering istilahnya sering main bareng juga dulu, Bang. Gitu. Main apa? Kelereng apa? Iya. Dari Semuanya lah. Dari Semuanya. Lulu, dari Lulu akrabnya. Iya, dari dulu. Akrabnya. Ya, jadi berangkat juga dari adik-adik yang sudah tidak punya wadah mungkin. Kalau kami dulu Bang masih punya wadah namanya Buton Musician.
Oh iya. Hanya memang sempat vakum pada 2000. Pokoknya corona vakum semua. Ya, Corona sudah semua Makanya- sektor vakum lah. pada saat setelah Buton Musician vakum, Mm-mm. nah, kami coba kumpul-kumpul lagi sama teman-teman. Nah, kebetulan coba deh buat deh satu kegiatan yang mungkin bisa menjaring ini adik-adik. Karena kami lihat ini adik-adik ini sudah tidak ada regenerasi di bawah kami ini. Tidak ada sama sekali. Ya itu bagian dari kenapa adanya frekuensi juga. Iya. Karena kita sudah lihat kalau generasi setelah kita Iya, Ya, setelah soalnya Pasti, setiap kumpul komunitas musik pasti kita panggilnya kakak semua karena kita yang paling terakhir. Iya, Paling betul. sesuatu juga. Iya, harusnya. Jangan sebutin Iya. musiknya. kalau tua saya belum sih. Tidak maksudnya tua di musiknya. Iya, betul. Kalau di musik ya. Iya. Di musik lebih lebih apa namanya? Kalau di Kota Bau-Bau memang bisa kita bilang bukan hanya karena pandemi, tapi apa ya? Mungkin kalau kita kegiatan. melihat ya, saya sendiri pribadi melihat apa namanya studio buat mainnya sudah, Nah, betul. sudah kurang. Studio Festival, latihan ya? Iya Ya. betul. Bahkan apa ya? Festival pun hampir jarang ada gitu. Iya, betul. Hanya paling di porseni sekolah gitu. Iya, betul. Oke, Iya. baik. Kita ke Bang Zul. Ya. Kalau Bang Zul selain bermusik hari-hari ngapain Bang Zul? Kebetulan masih bergerak di bidang kreatif juga, kayak videografer, fotografer, kayak begitu. Oh, begitu. Kalau di luar musik ya. Iya iya. Ya. Kemudian bermusiknya sejak kapan kalau Bang Zul? Kalau bermusik dari 3 SMP itu kayaknya 2008 2009. 78. Ya 2008 2009. Sudah tertarik, sudah mulai Sudah bermusik? itu sudah main-main panggung lah, sudah Sudah belajar. ngeband. Sudah ngeband, sudah ya. Memang pada saat itu mungkin masih ketertarikan orang masih cukup besar. Banyak saat itu masih banyak. Banyak event musik. Banyak. Sekarang sudah kurang seperti itu. Sangat. Jauh, Yang menjadi akhirnya frekuensi juga ini terbentuk begitu. Bahwa memang wadah untuk teman-teman bermusik di Bau-Bau ini memang hampir tidak ada atau Oke, kalau bicara frekuensi terbentuk sebenarnya ini memang idenya Jalu. Adanya Biang frekuensi keroknya ini. ya, Jalu Biang ya. keroknya dia. 2019 awalnya dia bikin kayak Instagram gitu. Iya. Iya. Bikin konten-konten apa. Terus kebetulan kan saya di Jakarta. Terus kapan tahun 2020 2021 kalau nggak salah itu Jalu ketemu saya di Jakarta. Iya. Terus dia bilang, kayaknya enak kalau kita bikin ada satu kayak wadah di, Iya, itu hari gue wadah. bilang kayak wadah, Bangun-bangun gitu. kayak satu wadah buat kita mau coba hidupkan lagi ini dunia seninya Bau-Bau Iya. yang saat itu memang idenya luas saat itu. Kita bukan cuman mau bicarakan musik tapi banyak lah, ada Iya, stand banyak up, hal lah di dalam ada frekuensi lukis, ini ada ya. intinya banyak lah. Cuman saat ini yang paling menurutnya kita saat ini tuh musik yang paling memprihatinkan di Iya. Bau-Bau ini, seni musik ya. Iya. Karena ya begitu tadi generasi setelah kita itu musisi sudah Habis. Hilang. Ini saja Sudah untuk berganti dengan TikTok. iya. Maksudnya ya perkembangan zaman kan selebgram sudah banyak yang naik. Kalau Iya. maksudnya orang bilang selebgram, Iya. konten kreator itu sudah banyak. Maksudku kenapa kita musisi yang itu sebenarnya sebuah konten bagus gitu. Iya. Justru kita musisi itu yang tenggelam Iya, ketimbang yang lain gitu. Ya itu salah satu misinya frekuensi juga untuk terus hidupkan musik gitu ya. Toh bagaimana Bapak Jalu? Betul. Iya, dan bahkan mungkin sebenarnya mungkin di luar sana masih ada sih yang pengen atau punya minat di dunia musik. Betul. Atau ingin bermain musik, alat musik. Bingung Bingung mau kemana ini. Bingung mau kemana. Iya. Kalau zamannya kita tuh alhamdulillah senior-seniornya aktif Iya. ya. Jadi terima kasih buat senior-senior yang sebelum kita. Iya. Karena pada saat itu mereka ada terus event buat kita. Selalu mendampingi, Iya. bahkan event-event walaupun kecil juga Iya, biasa ada pasti. gitu ya. Makanya ketika kami jadi senior, kita harus dukung adik-adik yang di bawah. Harus ya. Harus. Karena memang kita pasti walaupun kita tidak pernah rasa dulu di mana bisa bangun karena dulu ada terus bangunnya. Dulu. Iya. Oke, baik. Nah, frekuensi sendiri ini kan tengah mengadakan salah satu kegiatan musik atau saya sebutnya festival ya, Ya. festival musik, Gigs. gigs ya. Iya. Bahkan mungkin ini gigs volume kelima, berarti sudah 5 kali. Ya. Iya. Nah, gigs ini apa sih? Mungkin bisa disampaikan
festival seperti apa? Gigs ini ruang untuk wadah apa gitu? Gigs itu sebenarnya pertunjukan aja, Iya, sebuah pertunjukan dalam skala kecil yang memang pada umumnya tidak pernah pakai panggung. Iya. Dia cuma seperti itu. Jadi dia cuma kayak Musik jalanan gitu. misal ada beberapa band yang Iya. punya karya, kita mulai di situ tanpa berharap banyak orang lain yang datang selain kita, cuma saling mensupport saja sesama band. Misal saya punya karya, kamu manggung, saya nonton, sebentar saya manggung, kamu yang nonton. Boleh ya seperti Iya, itu kayak ya. gitu. Menyalurkan karyanya lewat gigs itu. Jadi Seperti tidak begitu sih tidak awal. mesti Tidak kamu mesti. bisa main musik atau kamu punya band atau kamu bisa nyanyi, tapi punya karya pun bisa. Iya. Berarti mungkin ada yang bisa bawain atau Iya, seperti tampilkan apa di ya. situ toh. Tampilkan di situ ya. Ya, boleh saya tambah? Ya, tambah Boleh, lagi. Intinya silakan. intinya gigs itu biasanya eventnya lebih kecil, Lebih lebih intimate, lebih dekat sama penonton, lebih komunitas lah. Lebih Maksudnya komunitas. misalnya kayak bikin band, kita bikin lagu sampai mini album, terus Oke. lagunya kan perlu didengar, perlu kita betul publish kita. Intinya band kan ada pertunjukan apa ya? Seni pertunjukan. Seni pertunjukan. Band itu masuk dari seni pertunjukan. Nah, untuk kita perkenalkan dulu kalau lagunya kita ini kalau di seni pertunjukan bagaimana? Adanya kita bikin kecil-kecilan dulu. Nah, itu kayak entah siapa yang sepakati tapi orang nyebutnya gigs itu. Itu gigs. Jadi itu pertunjukan musik tapi lebih intim gitu. Iya, lebih intim. Sebut Lebih gigs. Juga mungkin apa ya bisa juga ingin melihat juga seperti apa reaksi dari komunitas untuk karya itu juga ya. Mungkin Ya salah itu satunya ya. itu bagian dari impactnya. Impactnya. Ya, tapi kalau maknanya gigs itu sendiri ya yang Ya, silakan tampilkan karya Anda. Betul, di ya, situ ya. betul. Oke, baik. Ini sudah volume kelima. Nah, gimana itu volume pertama kapan diadakan? Kemudian euforianya seperti apa? Mungkin kita cerita-cerita dulu sebelum kita ke gigs volume 5. Iya. Pertama, gigs pertama itu kapan diadakan sebenarnya? Bulan Setelah Covid. Enggak. Tahun lalu. Baru tahun lalu bulan berapa kemarin? Bulan 11 ke bulan 10? Pokoknya setelah dari awal itu tiap bulan ada terus. Iya. Oh, jadi dia rutin ini Ya kegiatannya? memang diadakan gigs ini buat tiap bulan sekali. Kalau bukan bulan 10, bulan 11 kalau tidak salah. Bulan Tahun lalu. Yang pertama. Ya. Iya. Akhir bulan Akhir bulan. tahun lalu lah. Ya, akhir tahun Pokoknya, lalu, akhir tahun Jadi lalu. dalam satu bulan itu di minggu keempat pasti ada Minggu gigs. keempat Pas ada gigs. gigs. Itu lokasinya di mana? Di Kota Mara. Kota Mara. Kota Di Mara. Tugu Adipura. Di Tugu Adipura. Iya. Itu tiap minggu keempat Iya. akhir bulan. Akhir bulan. rutin. Itu kan tadi katanya lebih intens dengan komunitas dengan tapi bisa tidak masyarakat yang pengen Oh boleh, menikmati- sangat boleh. Bisa. Sangat bisa. boleh ya. Iya. Bisa datang untuk Terbuka buat umum. justru memang tujuannya Harapannya. itu harapannya kita untuk masyarakat tahu oh ternyata musik Iya. itu masih ada. Masih ada. Iya, itu dia. Masih ada generasi baru gitu. Iya, betul. Nah kemudian info-info nih katanya gigs kelima ini menjadi yang terbesar insya Allah. Insya Allah, amin. Ya, dan bahkan bukan hanya dari Kota Bau-Bau, Iya. ada ketertarikan juga dari musisi-musisi luar Kota Bau-Bau ya. Iya, Itu ada. gimana, Bang Jalu? Itu ada dari teman-teman dari Kendari. Wakatobi. Memang dari Wakatobi, dari khusus di Wanci. Iya. Wanci. Jadi awalnya itu memang ada teman-teman juga yang musisi Kendari yang kebetulan stay di sini. Jadi mereka kan juga aktif gigsnya di sana. Panggung-panggung bikin event seperti kayak begini toh. Iya. Ya, jadi pas dilihat kayak itu tadi mungkin salah satu tujuannya mereka bisa gabung ke sini juga, dan kita juga ada adik-adik yang band baru sudah diundang juga ke Kendari nanti bulan 5. Oh, Sebenarnya saling mendukung saja mungkin karya tuh. Mungkin mereka mau dengarkan karyanya ke sini seperti yang dibilang Izul tadi. Begitu juga sebaliknya mereka mengundang juga adik-adik kita yang punya karya di sini buat panggung nanti di sana. Di Kendari. baik. Jadi ternyata sebelum kegiatan ini berlangsung sudah ada Sudah ada. apa ya impact dari kegiatan itu Iya, sendiri. Oke lah, alhamdulillah. Nah kemudian juga gigs kelima ini sekarang ini tengah berlangsung begitu. Kalau mungkin bisa diceritakan saat ini sudah di session apa, sudah di kegiatannya apa di gigs volume 5 sendiri, karena kan manggungnya itu rencana tanggal 25 sama 25 dan 26. 26. Iya. Kemudian sekarang ini teman-teman yang akan ikut atau teman-teman band yang akan ikut itu ngapain di gigs 5 saat ini? Sekarang ini kalau yang mau tampil nanti ya pasti
Latihan. Latihan, Lagi toh. latihan. Latihan pasti. Bahkan katanya check sound sudah dilakukan ya. Belum. Teman-teman. Cuma Belum ya? sudah sempat disering-sering kayak Jadwal. jadwal. Oh sudah ada iya. jadwal masing-masing untuk check Sudah sound. iya. Jadi ada grup yang kita buat, satu grup itu untuk semua yang band yang berpartisipasi. Jadi di situ kita mungkin lebih ke ini, biar nanti jalannya kan biasa kita kendalanya PR-nya kita itu sebenarnya pada saat check sound biasa kehabisan waktu. Iya. Iya Terus sih. band biasa datangnya molor, akhirnya waktunya lewat. Yang harusnya kita sepakati dengan perizinan selesai jam sekian, Iya. akhirnya mundur. Masalah lagi. Nah, itu yang kita mau cegah. Untuk saat ini kita lebih fokus di situnya. Masalah kita mau lebih disiplin soal Iya. waktu mulai dan selesai. Makanya nanti tiap band punya waktu 23 menit. 5 menit Dibatasi untuk 23 atau 5 menit pertama buat loading in-nya, 3 menit terakhir buat loading out-nya. Loading out, 15 menit mereka bisa manfaatkan mungkin 2 atau 3 lagu lah. Iya. Biar tujuannya itu sebenarnya biar pertama biar teman-teman juga di musik Disiplin. kita bisa lebih disiplin, Profesional. profesional toh. Yang kedua kita bisa jaga kepercayaan sama pemerintah yang sudah izinkan kita Iya. untuk berlangsungkan acara ini. Itu saja sebenarnya. Oke baik. Nah Lebih fokus ke situnya. Ya karena kan musisi itu sangat identik dengan sesuatu yang rebel, sesuatu Iya yang sih. melawan, sesuatu Iya. yang ya bagian dari edukasi. meraba juga kan. Maksudnya meraba ya pengen ini kayaknya nggak enak harus kayak gitu. Iya, iya. Cari Coba-coba, lagi. coba-coba. Iya kan. Dengan adanya waktu kita tentukan waktu soundcheck ini ya bagian dari edukasi juga Iya. menurutku. Betul, masih masuk lah kok. Iya. Edukasi. Dan itu semua pada ngikut ya. Iya. Insya Allah. Boleh Insya Allah, tahu berapa total yang sudah menyatakan berpartisipasi di kegiatan Ada GIS Volume 5 ini? 20 band. 20 band total semua. Totalnya 20 band. Bau-bau berapa band yang 16. 16? Oh Sisanya masih dari luar. masih cukup lumayan banyak juga ya. Iya, mulai banyak lagi Mulai lah. banyak lagi. Mulai banyak lagi. Mulai banyak lagi. Oke. Banyak band-band yang sudah vakum ketika Iya. dengar ada frekuensi. Iya, mereka balik kumpul. lagi. Ayo aku main deh gitu. Oke, Main lagi. Nah itu dia mudah-mudahan dengan adanya gigs ini bahkan mungkin gigs volume selanjutnya Iya. makin banyak lagi yang akhirnya muncul ya. Amin. Oke baik. Nah kemudian tanggal 5 kemudian tanggal 25. 25 tanggal 26 Iya. di Kota Mara. Kota Mara. Jam berapa kegiatannya rencananya mulainya? Dia kalau mulai manggungnya itu jerengnya itu setelah Isya. Setelah Bada Isya. 19.23 sudah on. Oke sudah mulai ini ya. Iya. Nah kemudian tadi kan katanya boleh masyarakat dan itu harapannya bisa nonton. Gimana kalau seandainya kayak saya atau masyarakat, saya mau nonton ini tanggal 25 atau 26. Itu datang saja atau ada registrasi atau seperti apa? Datang saja. Datang Free. saja. Datang saja. Free. Bahkan yang kebetulan lewat bisa nonton juga. Ya kan pas di pinggir jalan Iya, di iya, lapangan futsal Iya. Kota Mara ya. Iya. Oke, baik. Baik pendengar, kita masih di podcast RRI Bau-Bau dan masih bersama teman-teman Frekuensi saat ini pendengar. Nah, terkait kegiatan Gigs volume kelima yang akan dilaksanakan atau akan berlangsung pada tanggal 25 dan 26. Nah, yang penasaran kira-kira siapa saja sih yang akan perform tampil nanti bisa jalan-jalan di Kota Mara ya, di lapangan Futsal. Lapangan futsal lapangan Kota Mara. futsal Kota Mara. Free ya? Free. 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 Nah, Frekuensi. itu dia. Kalau free ya, gas lah ya. Gas. Oke, nah dari apa? Ada tidak genre-genre tertentu yang tampil atau dari frekuensi? All genre kayaknya. Frekuensi sendiri itu membebaskan. untuk- Bebas. Sesuai frekuensi yang mereka mau setel di frekuensi berapa. Silahkan tampilkan apa Kayak yang radio kan mereka- biasanya mau dengar datuk Iya, di frekuensi silakan sekian, cari mau dengar frekuensi yang pop pengen di didengerin. frekuensi sekian. Iya sih. Bebas. Oh jadi bebas Makanya ya. namanya Jadi- frekuensi. Oh, iya, karena kan E-nya dua maksudnya biar bebas. dari Instagramnya frekuensi sendiri kan kebanyakan dari band-band. Iya. Ada yang mungkin pop, bahkan yang ada rock and roll dan Iya. juga Roxy pasti ada lah Iya. ya. Apa namanya? Kayak yang lagi tren saat ini kayak pop dude gitu. Hipdut. Ya hipdut gitu. Belum ada yang gabung ya? Belum ada Kayaknya kayaknya. belum. Oke, belum Hanya ada yang satu gabungan. band legendaris tahun 80-an kebetulan main di frekuensi. Wih, Makanya harus datang nonton. harus datang nonton lah yang mungkin pengen kenang-kenang dulu ya Iya. masa-masa festival tahun 2000-an wajib nonton lah seperti itu. Oke, nah kegiatan nanti ini
boleh tahu tidak apakah akan melibatkan teman-teman UMKM juga? Mungkin teman-teman di luar sana, ih ada kegiatan nih pengen gabung, ada yang pengen dijual gitu. Kira-kira dari teman-teman sendiri ada tidak ruang untuk teman-teman? Sebenarnya UMKM? kalau dari kami sendiri terbuka saja buat itu. Maksudnya buat teman-teman UMKM yang memang pengen tertarik mau Iya, iya. gabung, bisa kita ngobrolkan saja. Iya itu dia. Kita langsung ngobrol saja secara langsung nanti duduk-duduk atau. Heeh. Karena terus terang aja sampai saat ini kita belum ada kepikiran ke situ. Tapi kalau ada yang mau gabung boleh. Kalau mau Supaya gabung menambah juga apa ya variasi atau Iya, betul. warna di dalam Betul. kegiatan ya. Betul. Iya. Oke, baik. Nah mungkin teman-teman UMKM juga pengen gabung-gabung di kegiatan apa ya? Kalau festival mungkin lomba ya, festival ya. Mungkin lebih ke pertunjukan lah ya. Pertunjukan. Pertunjukan gigs Pertunjukan ya. gigs. Pertunjukan musik. Nah bisa nanti datang ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Atau bisa mungkin hubungi Instagramnya. Ya. Instagramnya frekuensi saja mungkin langsung. Boleh. Apa Instagramnya? Frekuensi. Free. E-nya 2. E-nya 2. E-nya 2 ya, free. Bebas. Ya? FREE Frekuensi. Frekuensi. Oke, baik. Nah, sekarang tadi sudah disinggung sedikit soal dampak begitu ya. Dampak dari teman-teman di luar cukup cukup minatnya sudah mulai ada gitu ya. Kalau di Kota Bau Bau sendiri melihat apa ya? Mungkin kalau yang sudah berkiprah kan tadi katanya senior Ya. akan tampil. Iya. Tapi di luar itulah masyarakat yang selama ini mungkin rindu dengan festival musik atau pagelaran musik. Iya. Bagaimana tanggapan-tanggapan? Sudah Alhamdulillah beberapa kali gigs dari pertama sampai keempat ini kemarin Positif semua. positif. Maksudnya kayak ada komentar-komentar. Akhirnya ada lagi Iya. hiburan musik yang kita bisa nonton. Dan dampak yang sesuai targetnya kita yang paling utama itu kan buat generasi. Iya. Generasi baru yang Regenerasi sebagai pelakunya dia pemainnya. Alhamdulillah sudah ada sekitar 6 atau 7 band yang untuk anak-anak sekarang yang masih sekolah. Bahkan sampai yang anak Blok M itu kan masih SD. Masih SD Ya, itu. alhamdulillah. Menarik. Maksudnya tujuannya kita itu tercapai pada akhirnya. Paling kita sebagai senior ikut berpartisipasi manggung juga buat adik-adik saya buat bangkitkan semangatnya mereka. Paling sebatas itu. Kalau juga. Bang Jalu sendiri apa nama bandnya? Kalau saya sebenarnya kalau di band bukan di lebih ke kerja sih sebenarnya bandnya. Lebih ke wedding session event. player. Belakang layar lah ya. Session player. Session player. Oh, sering Ada jadi band session tapi player ya. band buat Oh, iya. buat wedding. Wedding. Oh, oke. Kalau Abang sendiri, Abang Ais, bias Eh, nama bandnya apa nih kalau boleh tahu? banyak masalahnya bandnya kita ini banyak. Oh, jadi suka ngisi sana sini gitu Iya. ya. Kebetulan saya juga sama Jalu session player juga. Session player juga. Sama dengan Bang Zu. Oh, kalau ini ada bandnya di Jakarta. Oh, kalau ini Oh iya, memang apa dia stay bandnya? Jakarta. Kalau saya ya memang stay di Jakarta, kebetulan lagi balik, terus ditodong sama anak dua ini. Mari kita podcast gitu. Tapi kalau band Iya, ada iya. di Jakarta namanya Fufu Clan. Apa? Fufu Clan. Fufu Clan. Ya. Ya, Boleh cek IG-nya. Di mana ceknya? di Di- IG bisa, di IG ada. Instagram Fufu Clan ya. Iya. Fufu Clan, di TikTok ada, di YouTube ada. Ini Fufu Clan. Lagu-lagunya apa? Judul-judulnya? Kalau lagu-lagunya kita sudah ada PT Sumber Berkah ada. Itu bagus itu. Wajib dengar. Wajib. Apa tadi judulnya? PT Sumber Berkah. PT Sumber Berkah. Intinya ada berapa lagu? 6, 7 lupa. Ya begitulah. Kurang Sudah lebih bisa ya. didengarkan di semua digital platform kayak Coba, YouTube, boleh Apple lah. Music, Fufu Clan Spotify. ya harus didengar Iya. ya. Oke baik. Nah tadi Bang Jalu sudah bilang ada batasan nih pemerintah. Tapi saya mau tahu ini kira-kira apa sih support hingga saat ini dari pemerintah? Dari Kalau kegiatan teman-teman sendiri. Mungkin mungkin karena sempat vakum mungkin hal baru lah untuk di Kota Bau Bau. Tapi sampai saat ini gimana tanggapan pemerintah kita? Mungkin saya bantu jawab sedikit. Karena Oh iya boleh. Walaupun ya singgung Bang Jalu mungkin. Iya. Bang Ais. Karena Bang Ais. kemarin kami yang bantu untuk perizinan pertama. yang Dari sisi perizinan ya. iya, Alhamdulillah kita dikasih kemudahan. mudah betul. Alhamdulillah. Jadi tidak ada kayak biasa kan dipersulit. Tapi alhamdulillah semua berjalan lancar. Cuma baik ya, berjalan lancar ya. Iya. untuk Kita mendukung ya kali ini ya. Alhamdulillah. Tapi ada tidak support-support yang sebenarnya mungkin bisa lah untuk teman-teman dari gigs atau teman-teman dari Sebenarnya karena
Kami yang belum belum ada audiens khusus ya Iya. dengan ya belum ini aja sih. Maksudnya kayak kita masih rasa ini event masih bisa jalan sebenarnya. Cukup izin saja. yang penting izin. Iya, Diizinkan yang ya, penting ini sudah jalan. izin, Iya. sudah Ya, ini outbound jalan sudah bisa aman. jalan, ya. Ya. Kalaupun ke depannya mungkin harapannya kita paling disediakan satu tempat yang pasti saja. Betul. Satu tempat mungkin ruang yang betul-betul kita Paten berarti gitu ya. ya mungkin kita tidak perlu repot urus izin lagi mungkin karena sudah dipatenkan di Oh, sini. iya. Ini wadah buat semua Ini semua ruang seni, khusus ya. memang. Jangan cuma musik, semua lah. Iya boleh. Kayak begitu. Itu saja mungkin harapannya Harapan kalau kita kami. dari support pemerintah. Karena kalau untuk berjalannya alhamdulillah masih bisa jalan. Apa sih kendala-kendala, kan sudah volume 5 nih. Mungkin bisa cerita-cerita sedikit lah. Kendala-kendala yang biasa teman-teman hadapi. Kalau kendala itu lebih ke awal-awalnya kan dari frekuensi gigs volume 1 itu kita kan tidak punya, paling pertama itu tidak punya alat produksi. Ya. Kebetulan kayak saya punya drum, terus teman-teman yang punya lain punya ampli, Diangkat, digabung-gabung jadi satu. Ah. Itu berjalan itu Berarti dicicil. ya, Cabut-cabut. Cabut satu-satu ya. bawa drummu, bawa inimu, bawa inimu. Semua bawa lengkap. Nah, kita bikin gigs. Tampil. Nah, itu sampai volume kedua seperti itu. Iya. Alhamdulillahnya pas mau masuk volume ketiga ada dari salah satu yang Sebut saja sebut. punya sound besar di sini, Sebut Kainawa. saja sebut Kainawa. Kainawa. Oke. Mereka yang support Full. itu tanpa biaya sepersen pun. Memang mereka karena mungkin dia tahu tujuannya kita buat wadah, mereka support sampai hari ini. Makanya sampai yang gigs volume 5 ini kami berani bikin yang lebih besar. Sebenarnya bukan gigs lagi sebenarnya Iya. konsepnya ini, Sebenarnya- karena dia sudah pakai panggung. Iya. Cuma karena sudah terlanjur dikenal, Bukan lagi Gigs. sudah dikenal, Iya. bukan lagi sudah- pertunjukan ya. iya tapi lebih sudah ke sudah besar lah. besar ya. Lebih ke event ya. Ya kita berani begitu karena ada dukungan dari Kainawa, Iya. di support, mereka support semuanya lah. Semua. Jadi ada teman-teman dari videografer juga yang punya ini kayak nanti saya support videonya. Alhamdulillahnya begitu. Oh, Jadi iya, kita iya. tidak perlu Jadi semua dari ya teman-teman nih kayak kenal ada teman-teman saya yang support di sini, saya support di ini. sini. Dia punya misal dia punya keahlian di sini, saya Iya. support ini ya kayak ada teman yang Fadel yang di LED, LED. dia support juga. Nanti saya yang main Fadel, ini ya. jadi VJ-nya ini. Jadi kita semua alhamdulillah dari situ-situ saja. Makanya saya bilang untuk sekarang ini kita belum, kalau support itu belum yang aneh-aneh lah. Iya. Belum butuh apa-apa Alhamdulillah dari kita belum pemerintah. mendapatkan kendala. Ya, belum ada kendala. belum sampai- ada belum ada kendala yang berarti. Iya. Nah, jangan sampai ya. Ya, jangan sampai. Jangan. Paling cuaca. Paling Iya cuaca. betul. Iya, Semoga kita berdoa Iya, cuaca mendukung. Nah, Gigs 5 ini kan bisa dibilang tengah berlangsung atau akan berlangsung di tanggal 25 dan 26. Nah, sampai hari ini ada tidak hal-hal menarik yang terjadi sama atau yang dialami sama teman-teman ketika menggarap sebuah pagelaran atau pertunjukan Gigs volume 5 ini? Kalau kita ke Bang Zul dulu deh kalau gitu. Kalau saya sebenarnya yang saya lihat Apa ya? ini yang menarik itu ini di Gigs 4 di Gigs 4 kemarin Blok M, anak Blok M itu ada. Ada. Nah, itu menariknya itu. Oh iya. Akhirnya ada band anak kecil yang tadinya dia cuma main di depan di teras rumahnya. Clearing apa? Iya kan, akhirnya terus ya kebetulan bapaknya senior Iya, senior salah musisi satu kita juga kan. musisi Iya. senior di Kota Bau-Bau. Terus mereka main di teras latihan-latihan. Karena adanya gigs ini, akhirnya kita bisa lihat mereka main di panggung gitu. Itu menurutku yang menarik sih. Akhirnya mereka ada- punya wadah. Iya, dan generasinya jauh di Cukup masih panjang lah perjalanannya. Usia mungkin 10 tahunan lah. kurang Iya, lebih ya. iya. Itu menurutku menarik sih. Kalau dari saya. Kalau dari saya yang menarik di Gigs 5 ini yang tadi saya sudah sebutkan, ada salah satu band di tahun 80-an Iya. kembali bermain. Mereka itu mungkin sudah belasan tahun, mungkin puluhan tahun tidak pernah ngeband, Iya, puluhan tahun lah. puluhan tahun. Dengan adanya Gigs, mereka mau terjun langsung di Gigs ini. Tujuannya Dan apa itu kalau Itu dia bandnya Dede Boys. Oh, Dede Boys iya, ya? Dede Dede Boys. Boys. Iya. Dari Instagramnya saya lihat senior Iya. ya. Lebih ke Iya sih senior. senior. Iya, lebih ke senior ya. Sesepuh sebenarnya sama sesepuh. Iya, bukan lagi Jauh senior. sekali. 11 tahun loh, luar biasa. Bang Jalo. Kalau saya sebenarnya lebih ke ini. Alhamdulillah sudah gigs dari pertama sampai keempat. Kayak adik-adik yang baru main musik yang punya lagu.
di mana-mana orang-orang sudah mulai menyanyikan lagunya. Kayak misal lagunya diputar, sudah ada yang mulai ikut-ikut nyanyi. Maksudnya senang saja maksudnya. Iya. Pada akhirnya lagu-lagunya mereka bisa Karyanya ditahu orang-orang. ditahu orang-orang. Itu sih kalau saya dari saya pribadi. Tercapai tidak tujuan frekuensi? Sejauh ini tercapai. Tepuk tangan dong kalau gitu. Gigs 5, podo-podoin kita. Ya, Podo-podoin kita. Kalau kita orang Buton paham lah. Paham. Tapi mungkin bisa dijelaskan apa sih podo-podoin kita dan mengapa Ya. menggunakan tema podo-podoin kita. jadi kebetulan saya pakai baju Ya. poding kita. Yang Ini bajunya dijual ya. Nanti Iya, kita nanti. kita akan informasikan sebentar. Jadi kata poding kita ini mungkin filosofinya adalah tentang kebersamaan, Bang. Iya, Podo-podo gotong- ing kita. iya. Podo-podo artinya Podo itu sama-sama. sama-sama. Iya. Ing kita Kita semua kita bersama. kebersamaan. Kita bersama. Kita bersama. Jadi yang tadinya mungkin dari gig 1 sampai 4 gig 1 sampai 2 yang kita alatnya copot-copotan, Karena Bahu-membahu. bahu-membahu. akhirnya terbentuklah Bisa gigs 5 sampai poding kita terbentuk gigs 5. Mantap. Dan itu jadi tema Tema volume di- Gigs betul. 5 ini. Betul. Oke, baik. Nah, kali ini kita mau ke segmen tanya cepat. Saya sudah Gas. ada beberapa pertanyaan. Masing-masing ya, mungkin dari Bang Jalu dulu yang Ya. jawab. Oke. Habis itu dari Bang Ais dan nanti Bang Zul ya. Langsung dijawab saja ya. Oke. Oke. Musik tradisional atau modern? Tradisional. 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 Tapi kan musik modern yang dimainkan. Kenapa pilihnya tradisional? Kalau untuk pribadi tradisional. lebih menguntungkan sih kalau Enggak, maksudnya apa ya? Tradisional itu kalau secara pribadi kayaknya untuk penikmat sendiri. Oh, dari sisi Musik- penikmat, Iya. sebagai penikmat Iya. musik Suka lebih tradisional. tersentuh dengan Iya, musik, tradisional. lebih suka dengan musik tradisional ya. Iya. Ya, dan kalau bicara itu juga, ya sebaiknya musik tradisional kita jaga terus. Karena Betul. itu bagian dari peninggalan. Maksudnya dengan zaman yang begitu mereka bisa menciptakan musik seperti itu gitu. Itu makanya sebaiknya dijaga. Di kita jaga itu biar tetap ada. Biar apa? Biar tetap Biar tetap ada, kalau betul. kalau bisa salah satu ada program nanti frekuensi Iya. buat itu Musik salah tradisional. satunya musik tradisional, notasi-notasi walaupun memang kita masih kurang paham sebenarnya tapi kita akan dalami itu biar kayak terkhususnya kita di Buton. Iya. Kalau dengar musik Sunda kan pasti dari dengar sudah tahu. Kalau kita Buton Keroncong belum. misalnya Jawa. Ya dengar musik Bugis yang suling apa itu kita sudah tahu ini lagu Bugis dari Bugis. Kalau Buton kan kita belum ada ini. Mungkin ada ya kalau dari Ada. sidor-sidor mungkin yang tahu cuma Kalau Buton kalaupun gabus. ada mungkin kita harus Cuma angkat. gabus banyak juga sih. Iya. enggak, kalau untuk alat musik putar kan namanya latatau. Lah, Kita harus angkat. Latatau itu yang mau diangkat sebenarnya. Ah, ini kita tunggu ini segmennya nanti. Dan ini juga apa? Kalau bicara musik tradisional tuh, kalau di luar kan di luar kota bau-bau, kayak Jalu tadi bilang Sunda, musik Jawa, musik apa lagi? tadi? Bugis, keroncong ya. Itu mereka sudah secara akademis ada notasi Iya, nada, notasi. sudah ada. Nah Ya, kita di bau-bau tuh belum ada yang meresmikan notasi do re mi fa sol la si do-nya musik. Iya. Betul tuh belum. Begini. Semoga saya kita bisa lahirkan itulah. Semoga. Amin, amin. Tanpa kita ya maksudnya dengan kita harus konfirmasi ke yang lebih tua yang senior bagaimana kira-kira kita akan bertanya. Betul. Iya. Mungkin kita yang sebagai fasilitas saya Iya. kita adakan ini supaya di semua orang bisa tahu. Betul. Kalau perlu bagaimana itu? Ya. Pokoknya semangatnya Pokoknya supaya semangatnya teman-teman supaya kita adalah punya alamat dari itu. sekali dengar oh ini dari Buton ini musiknya Iya. ini. Ya, Kayak intinya gitu notasi-notasinya. notasi itu tuh. Ya. Oke, baik. Kita ke pertanyaan kedua. Tekan bel ya. Oke. Manggung siang atau malam? Bang Malam. Zul. Malam. Malam. Ais. Malam. Bang Jalu. Malam. Kenapa pada susah bangun pagi? Tidak, euforia. Manggung malam itu lebih greget gitu. Iya, ditemani Iya. bintang malam. Gitu ya? Iya. Kurang lebih ya. Gitu. Dan kalau malam itu biasa penontonnya banyak. Oh iya, karena orang mungkin aktivitasnya memang malam itu lebih ke Iya. santai ya. Iya. Ya. Bang Alasan lainnya selain euforia, di atas panggung itu panas. Panas. Malam Iya, aja itu iya, panggung iya. itu panas.
pasti berkeringat. Apalagi Gitu ya? Iya sih. Apalagi drummer, kita bertiga drummer di belakang itu panas. Kalau siang tuh Lebih. pakai kipas angin 3 saja kayaknya Nggak bantu ya. tetap basah. Nah, makanya enak malam. Malam, sip, kita bungkus. Kita ke pertanyaan ketiga. Penonton paling heboh atau penonton tertib? paling heboh. Paling heboh. Heboh jelas. Tertib. Wah. Oh, bukan timanku kayaknya. Ya kalau drummer itu biasanya pengennya heboh kan? Iya. Biasanya seperti itu. Supaya beda lah sama Iya Tertib supaya tadi. beda. Kita ke heboh dulu. Iya. Kenapa? Ya kalau heboh ya manggung kan apalagi drummer cukup menguras energi lah. Tapi ya. kalau kita lihat penonton Adrenalinnya Adrenalin, ada betul, ya. betul. Bang. enak. Jadi Adrenalin makin meningkat. heboh penonton, Ah, makin Semangat. gitu ya. Tertib. Tertib karena kita sebagai drummer harus harus tertib juga, jaga temponya. betul, Kalau kita lihat orang tertib, Ada edukasi. masuk jal masuk jal. Ada edukasi lagi ya masuk ya. Tertib dan heboh. iya. Ya. Kalau sudah tertib pasti enak hebohnya. Iya. Itu tuh. Oh iya, mungkin maksudnya tertib masuk. Ya, Jalan. tertib maksudnya. Jangan buang sampah sembarang. Ya, Cek tertib. soundnya Iya, iya. tepat waktu. Ya. Manggungnya tepat waktu. Betul. Gitu ya. Setuju. Iya, betul. Sasapu Berarti lagi. sisi lainnya ya. Iya, sisi lainnya. Masuk jal masuk. Masuk. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Satu kata untuk menggambarkan Gigs volume 5 Podo-Podo Ying Kita. Berkarya. Kok dulu dah? Semangat. Kebersamaan. Kebersamaan. Berkarya, semangat, kebersamaan. Kayaknya sudah dirangkum deh kalau itu. Kenapa berkarya? Saya pengen tahu juga. Karena harapannya biar adik-adik yang ada, bukan cuma adik-adik, kita juga termasuk senior mungkin, Ya. tetap ada karya dan tidak perlu bingung karyanya mau dikemanakan. Kita tiap bulan insya Allah frekuensi jalan terus, ada panggung buat teman-teman semua adik-adik kakak-kakak untuk mendengarkan hasil karyanya di atas panggung frekuensi gigs. Oke, Gigs. Itu. Bang Ais. Kenapa semangat? Karena semangat bisa menciptakan karya juga sih bang. Ada Kalau sakit loyo-loyo, Masuk Bang Ais. masuk itu. Karena berat drum ku angkat. Iya. Itu kalau Alat yang paling betul. Iya, jangan sampai ya. Harus semangat. Harus semangat. Bang Zul. Kalau kebersamaan masuk di podo-podo yang kita tadi. Iya. Kalau saya sebenarnya yang saya tangkap podo-podo yang kita itu sama-sama kita ini. Maksudnya ayo kita saling mendukung. Ya. Percuma kita punya banyak karya, semangat, tapi kita butuh juga karyanya kita didengar sama kalian di luar Iya. musisi. Kita butuh semangat kalian buat dengar kita punya karya-karya ini. Makanya ayo kita ya puru-puruin kita. Kita nonton sama-sama, tahevan sama-sama, dengarkan kita main musik, dukung kita biar seni musik ini terus jalan gitu. Kalau saya itu. Oke. Lebih mendalam ya kalau Iya. Bang Zul ya. Iya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Harapan untuk anak muda di Bau-Bau. Siapa dulu ini? Kau dulu. Kalau saya harapannya dengan adanya wadah gigs frekuensi ini, semoga anak-anak Bobo ini lebih berkarya lagi. Karena insya Allah ketika kalian berkarya, kita yang senior pasti akan bantu kalian. Biar karyanya kalian itu didengar sampai insya Allah seluruh Indonesia bahkan dunia. Siap. Bang Zul. Jalan dulu apa? Jangan suka ikut ramenya. Cari passion. Kalau misalnya tiba-tiba kau suka musik hari ini, kau fokus di musik. Fokus jalani, dalami. Kau passion. Kalau bicara passion kan, kita rela melakukan hal yang susah demi hal itu. Itu Yeah. passion menurutku. Jadi kalau kau passion di musik, kalau tiba-tiba kau misalnya main drum, tidak ada yang suka caramu main drum, tidak ada yang suka lagumu apa, kau jalani saja, jalani terus. Terus tiba-tiba ada yang bilangkan kau, tidak keren kau main drum. Untuk kau main itu tidak bagus itu. Jangan tidak usah peduli, fokus saja, lakukan apa yang kau suka begitu. Kalau saya jangan ikut rame karena, orang dia lagi rame konten-konten kopi, saya bikin konten kopi. Orang dia lagi apa yang tren? Iya. Podcast itu aja ya, semua. jangan jadi pemuda apa? Kita di Bobo ini jadi pemuda yang punya karakter. Jadi ada anak musisi, ada barista, ada pelukis, ada
ada Capster, ada intinya semua ada ininya lah. Iya. Kan enak itu kalau ada pasarnya masing-masing tuh, Iya. ada pelakunya masing-masing itu enak. Itu kalau saya itu. Passion di apa yang kau suka dan terus fokus. Iya. Tuh. Oke, Bang Jalo. Kalau saya kurang lebih sebenarnya sama kayak Izul juga bilang tadi. Masuk Jal. Jal masuk. Lebih ke iya sebenarnya. Cuma mungkin ada yang lebih ke ininya kalau dari poin saya pribadi saya ingin harapannya itu kita perbaiki citra musisi utamanya di Kota Bau-Bau, di orang-orang tua mungkin. Ya. Biar maksudnya musisi tidak setelah dengar musik itu tidak buruk gitu. Ya. Tempat wadah ini kita mau Setuju, jadikan ini wadah yang sebenarnya kita bersih di sini. Gitu. Tujuannya kalau saya pribadi itu lebih ke itunya. Maunya supaya kalau ada anak-anak yang minatnya mau belajar musik, Iya. tidak ada keraguan lagi buat orang-orang tuanya. Betul. Itu. Biar citra musik itu tidak seperti bagaimana kan. Ya. Biasa kan pada umumnya kalau sudah sebut anak musik kayak Tidak ada ini itu. nakal ini. Yo, ngapain? Masa depannya Ngapain? gimana? Sebenarnya gitu ini kan. bukan soal masa depannya sih maksudnya. Betul. Hobi ya. Hobi apa ya? ini, Minat hobi. gitu Minat. ya. Ya benar kata Jalum, saya tambahkan sedikit ya. Yes. Kenapa bukan soal masa depan? Ya kalau anak mudamu atau anak-anak muda bermusik itu hal positif. Hal positif. Dia bisa terjauhkan dari narkoba, Ya. terjauhkan dari ya banyak hal lah karena Ya. dia fokus ke hal yang dia suka begitu. Iya. Ya itu yang Ya, betul, itu. betul. Sebenarnya kalau Sebagai saya wadah fokus positif. itu. Wadah positif makanya kita adakan ini wadah frekuensi ini semoga bisa tersampaikan itunya nanti. Citra musisi itu tidak seperti yang orang pandang lagi, maksudnya yang buruk-buruknya itu kita bisa hilangkan lah. Iya. Iya. Itu sih. Oke, baik. Luar biasa untuk harapannya. Nah, di Gigs 5 ini kan ada merchandise yang bisa di Oh iya. apa namanya di kalau masyarakat pengen nonton kan enak nih kalau pakai bajunya Nah, Gigs Volume 5 seperti dipakai Bang Ais saat ini itu dijual saat ini iya. boleh Yang mau kalau PO yang mungkin? masyarakat yang pengen beli itu dijualnya gimana sistem pesannya? Bisa hubungi Instagramnya Mm-mm. Frekuensi. frekuensi. Karena kebetulan sekarang lagi PO dan stok terbatas. Iya. Oke. Iya. Dan sekarang mungkin stok tinggal berapa lagi jadi ya? Sudah mau habis. Waduh, terbatas ya. Jadi Ya. mungkin teman-teman yang pengen merchandise-nya, pengen bajunya bisa Langsung kontak hubungi di Instagram. Instagramnya ya. Harga nanti bisa nego ya. Boleh. Ya. Dan dengan Tidak bisa. Harganya sudah Diiakan sama Ais ya. dan Jebakan ya. dan dengan Iya. dengan membeli merchandise ini bagian dari kalian mendukung apa Ya. Ya. Karena terus terang aja ini karena kita tidak punya sponsor, memang dari baju ini itu salah satu nanti hasilnya untuk event frekuensi ini. Dan kemarin alhamdulillah bulan puasa kita adakan ngamen di Kota Mara. Hasilnya kita dapat sekitar 3 jutaan. Itu betul-betul pure Murni. untuk bantu event frekuensi volume 5 ini. Gigs Dan volume terima kasih pada umumnya, maksudnya pada awalnya saya berterima kasih sama Kainawa Ya. yang Ya. sejauh ini sudah Terima kasih sangat membantu support full. support kegiatan frekuensi. Makanya sekarang frekuensi X Kainawa. Iya. Dia bukan ini lagi sih sebenarnya sudah bagian dari bagian Gigs. Iya, karena dia betul-betul full support kita ini. Oke, tapi mungkin kalau ada di luar sana yang tertarik ingin bergabung, ingin mensupport, Silakan. terbuka ya. Boleh, Terbuka boleh. lebar. Terbuka lebar. Nah, bisa langsung DM saja di Instagramnya Iya. Frekuensi ya. Sama Iya. itu Jal. E-nya 2. Ya. Kita lupa berterima kasih untuk masyarakat Bobo yang sudah menyumbangkan uangnya waktu puasa. Oh iya betul. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Teman-teman juga yang Kalian sudah hebat ya. sudah menyumbang, terima kasih. Berarti kalian mensupport adanya generasi lebih baik ke depannya, yang lebih positif secara tidak langsung. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman frekuensi. Harapan kita tentunya kegiatan ini berlangsung baik, masyarakat bisa menikmati Amin. apa yang diharapkan, apa yang dituju bisa Iya, amin. bisa diraih. Iya. Luar biasa sekali untuk sesi kali ini pendengar, kita akhirnya bisa melihat kembali bagaimana musisi-musisi di Kota Bau-Bau bisa tampil kembali, mungkin yang kangen dengan beberapa musisi-musisi yang dulu sempat dinonton waktu masa-masa festival, bisa datang bareng nonton nanti tanggal 25 April dan 26 April 2026 di lapangan Futsal Kota Mara.
Bau-Bau pendengar, karena selain dari kota Bau-Bau ada juga band-band yang akan tampil dari kota Kendari dan bahkan dari Wakatobi yang nanti juga akan ambil bagian dari kegiatan Gigs Volume 5 dari frekuensi X Kainawa. Oke, baik. Demikian untuk podcast kita kali ini pendengar. Satu hal yang juga ingin kami sampaikan dari kota Bau-Bau untuk Indonesia, musik lokal tak pernah kalah. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.